di pertengahan jalan Cikidang ini nih. Emang gelap, itu suasananya gelap. Tiba-tiba salah satu temen gua ada yang jatuh, crash nih motornya nih. Gua adalah ibu dari anak yang lu tabrak tadi. Tapi yang bikin bingung anak-anak tuh, kita tuh dalam seperjalanan nggak pernah nabrak. Terus apa lagi yang harus kita lakuin? Ngajiin gua Yasin. Pas gua mau pergi, misalkan gua nih kesurupan nih. Nah di sekitar kita tuh pengen tahu tuh, pada kepo tau nggak? Makhluk halus yang lain tuh, dia pengen dibalikin lagi loh sama anak-anak. 11 orang itu, kalau emang mau beres, balikin lagi aja sih. Pembalut yang kotor itu. Yang kotor itu. Ini ternyata penyebabnya. Ternyata dia cuman suka sama aku, suka sama kakak ini. Aku bawa ya. Takut nggak lo ngomong kayak gitu? Anjing serem lah. Aku bawa ya kakaknya. Hola, selamat malam semuanya. Baik lagi sama gue Nandos. Jadi malam ini kedatangan temen SMA gue namanya Agus. Malam ini dia punya segudang cerita horor guys. Jadi selamat datang di KPR, Kaktus Podcast. Malam, brother Gout. Ini dia teman SMA gue. Dan lu tuh orangnya banyak banget cerita horor. Banyak, dan salah satunya gue mau cerita di sini. Emang gak terlalu horor sih, cuman asik kayaknya kalau diceritain. Parah. Gitu. Tadi gue di rumah sama dia sempet dia cerita yang poinnya aja lah, dan itu menurut gue serem banget tuh. Asli. Kalau menurut gue sih ini karena pengalaman pertama juga, jadi emang agak sedikit panjang gitu ya. Tapi nggak terlalu horor, tapi asik buat diceritain tuh, asik. Gokil. Boleh dilanjut. Gimana nih cerita awalnya? Lu kemana dan bagaimana? Jadi awalnya tuh gue main sama anak-anak di rumah gua, anak kampung nih. Kita ngerencanain buat ke laut lah gitu. Ke laut. Ke laut mana nih? Laut Sawarna. Waktu itu Sawarna ya. Mungkin ada beberapa laut, tapi yang gue inget itu Sawarna. Tujuan pertama kita. Sawarna. Berapa jam dari sini ke Sawarna? Ya kira-kira sejam 2 jam lah. Iya, nggak terlalu jauh juga kalau Sawarna. Oh, Sawarna nggak terlalu jauh. Iya, kecuali ke ujung genteng gitu, itu baru agak jauhan. Nah, gua dari rumah berangkat nih, naik motor sama anak-anak. Biasa anak-anak kayak tour gitulah. Rame Gus, orangnya kira-kira rame. Mungkin ada 11 orang yang gue ingat ya, tapi 11 orang. Kalau yang seingat gua, karena lumayan rame juga waktu itu. Kita berangkat dari kita berangkat jam sekitaran sore lah. Sore mau maghrib lah ya. Kayak sekitaran gitu kita berangkat. Nah, sampailah di pertengahan jalan. Jalan ini tuh namanya Cikidang. Oh, gua tahu Cikidang. Yang tahu Cikidang juga pasti pada tahu nih viewer kita. Cikidang tuh banyak pohon-pohon apa sih tuh? Pohon-pohon kayak pohon-pohon apa ya? Kelapa sawit kayak gitu. Itu kan dulu ya. Tapi kalau sekarang sih udah terang sih katanya jalannya. Enggak, masih gelap terakhir gua sana. Gua nggak tahu tuh, gua udah lama banget gua nggak ke situ ya. Ini kira-kira tahun berapa nih Gus waktu itu? Kayaknya waktu gua masih sekolah. 2013, 12. Enggak, 2012-an. 2012-an. Nah, kita berangkat tuh, gue lanjut lagi berangkat kita tuh dari rumah sorean gitu. Nah, sampai di pertengahan jalan Cikidang ini nih. Emang gelap, itu suasananya gelap. Tiba-tiba salah satu temen gue ada yang jatuh, crash nih motornya nih. Gitu jatuh. Nah, anak-anak yang udah duluan pun balik lagi ngecek dong, kenapa nih? Kenapa nih, apakah nabrak batu atau gimana gitu ya. Pas di situ ditanyain sama yang jatuh ini, kita sebut aja namanya si Aldi lah. Si Aldi ya. Aldi ini jatuh nih, ditanya sama temen gue, lu kenapa nih? Enggak apa-apa, aman. Oh, dia bilang aman aja. Dia sama ceweknya ya, ngomong-ngomong ya. Dia boncengan ya sama ceweknya nih. Ceweknya nama samaran aja lah, siapa namanya? Namanya Dina aja ya. Dina aja. Boleh. Nama si Dina nih. Katanya aman aja nih. Nah, itu kan udahlah, katanya oke aman deh. Kita lanjut aja jalanannya. Pas udah lanjut perjalanan, singkat kata nih sama gua, udah di laut, ya kita main-main. Kita ternyata udah sampai situ tuh nggak ke satu tujuan.
Gua tuh lupa namanya apa gitu ya. Ada namanya tuh di sana tuh wisatanya tuh nama goa apa gitu. Oh, di daerah Sawarna situ. ya? Nah di situ. Udah singkat cerita nih kita asik liburan. Berapa hari di sana, Bang? Sehari. Kita sehari. Karena emang anak-anaknya juga kan kerja juga ada sebagian yang kerja, jadi kita ngejar waktu lah gitu ya. Intinya lu udah beres liburan lah ini ya? Udah beres liburan. Nah pulang kita kembali lagi ke Bogor kan? Kembali lagi ke Bogor tuh keadaan malam. Malam jam berapa tuh Gus kira-kira? Malam tuh kayak jam 2, jam setengah 3. Gua ingatnya sih jam udah cukup mau ke menjelang subuh kayaknya. Setengah 3 lah ya. Gue lupa pokoknya setengah 3-an gitulah. Setengah 3 pulang. Nah si Aldi ini, si Aldi yang dibonceng si Dina. Nah pas di rumahnya tuh mulai kerasukan gitu loh. Mulai tantrum gitu. Dan kalian semua udah di situ? Ya kita di situ semuanya. Kita jadi sebelum kita pulang tuh di kita tuh ada satu orang yang punya base camp rumah gitu. Punya base camp rumahnya. Jadi kita sampai pagi menjelang baru kalian pada pulang. Nah jadi kita mau berangkat di situ dulu, nah pulang di situ dulu gitu. Pokoknya tempat kumpulan lah gitu titik kumpul lah ya. Titik kumpul lah di situ. Nah udah pas sampai rumah baru ngeliat jadi nih si Dina ini nih kesurupan. Orang-orang capek habis bawa motor. Kaget dong lu. Kaget. Apa ini orang kesurupan apa karena capek? Cewek namanya juga kan. Apa karena capek atau karena apa gitu ya? Iya. Tapi kok makin lama makin didiamin. Kalau orang capek kan tenaganya habis ya gitu ya. Ya harusnya. Ini malah tantrum kemana-mana tau nggak? Wah, pokoknya dia galak juga sama orang lain gitu. Oke, galak dia. Tapi fokus utama si cewek ini ke cowoknya, si Aldi. Ke cowoknya. Dalam keadaan kesurupan nih. Nah anak-anak kan bingung. Ditanya lah sama si Aldi, kenapa lu cewek lu nih? Gak tahu kenapa. Nah pas ditanya ada salah satu temen gue lah yang nanya yang berani. Nah si Iqbal nih namanya. Gue sebut si Iqbal ya. Dia yang punya rumah singgah itulah. Si rumah titik kumpul ini ya. Emang si Iqbal ini emang orangnya emang agak peka terhadap yang berbau-bau mistis kayak gitu ya. Ditanya lah sama si Iqbal. Gue nggak tahu persis nanyanya apa, tapi dia nanya kayak gini. Ini kenapa sih? Nah si yang kesurupan ini si Dina, akhirnya dia ngomong ke si Iqbal. Gua adalah ibu dari anak yang lu tabrak tadi. Anak-anak kan bingung. Nabrak? Kan kita perjalanan nabrak. Ya kan? Berarti sempat nabrak. Oh, Aldi sempat nabrak katanya. Tapi yang bikin bingung anak-anak tuh, kita tuh dalam seperjalanan nggak pernah nabrak, pernahnya jatuh. Si Aldi ini sempet jatuh yang tadi gua sebut tuh di Palembang itu tuh. Di Cikidang. Iya di Cikidang. Palembang sih. Stasiun Bogor. Di Cikidang ini nih. Nah pas dia nanya gitu, ternyata si yang kesurupan ini, si Dina ya, dia ngomong, gua adalah ibu yang lu tabrak anaknya tadi. Anak-anak bingung. Nah ditanyalah si Aldinya, lu nabrak apa tadi? Nah dia baru bisa jujur di situ. Sejujurnya gue emang tadi kayak ada yang nabrak gue pas berangkat. Yang dia jatuh, jatuh pun kayak ada yang nabrak, rasa gitulah sama dia. Tapi kita nggak ngomong sama yang lain karena takut mengganggu momen lagi jalan-jalan. Apalagi kan di Cikidang ya. Gak mau ngerusak momen lah si Aldi ini lah intinya. Takutnya nggak ngomong. Udah deh jangan dilanjut ah. Ini kita balik aja. Takutnya gitu ngerusak. Nah akhirnya dia di situ jujur tuh bahwa dia tuh nabrak kayak gitu. Nabrak sesuatu gitu. Itu sampai pagi. Si Dina ini kesurupan. Sampai teman-teman gue yang nggak ikut pun jadi pengen tahu. Apaan nih anak-anak udah balik nih. Secara kan rame kan. Iya. Di situ. Yang tadinya kita mau cerita tentang di sono ya, nyeritain yang nggak ikut. Dia jadi penonton aja gitu ya. Enggak. Jadi mereka tuh ngeliat yang si Dina ini tuh kesurupan. Kesurupan ini ngopi dulu gua. Nah pas si lanjut di si Dina ya, udah ngomong kan dia ya, bahwa dia tuh seorang ibu gitu. Jadi nggak masuk akal juga sih, gue juga nggak ngerti ya, maksudnya anaknya ketabrak, jadi yang masuk tuh ibunya nggak terima mungkin si anaknya mungkin ini ya. ditabrak.
Tapi si Aldi juga ngomong sama anak-anak sepanjang perjalanan itu si Dina ini tuh emang udah mau kesurupan. Makanya dia sepanjang jalan tuh dari belakang situ dia nggak mau lihat jalan, nutup matanya aja, nutup mata. Pas ditanya kenapa nutup mata kayak gitu, karena dia tuh setiap ngelewatin jalan dia tuh kayak ngelihat orang yang tabrakan, pokoknya yang apa sih, yang bentuk-bentuknya aneh lah gitu ya. Dan ada setan-setan yang bentuknya ya gitulah pokoknya mah. Wow. Jadi sepanjang jalan tuh, jadi memang dia tuh pas berangkat tuh nggak nikmati perjalanan, tau nggak? Menikmati perjalanan. Karena dia berarti bisa dibilang Dina ini punya kekuatan indra keenam lah ya. Nah kita belum tahu waktu itu. Bukan indra keenam sih, mungkin yang kayak gitu sih turunan ya, tapi gua nggak tahu juga tuh. Dia tuh anak IndiHome. Anak IndiHome ya. IndiHome sebutannya. Ternyata dia tuh punya itu katanya. Jadi katanya juga kalau orang yang kayak gitu tuh, kalau emang dia udah sekali kesurupan, dia tuh emang peka banget sama yang kayak gitu. Jadi dia bisa ngelihat, ya makanya dia tutup sepanjang jalan gitu ya. Nah sampai rumah nih, dia kesurupan nih, tadi lanjut ceritanya dari jam 4 dia kesurupan sampai pagi. Sampai pagi itu anak-anak juga nggak tidur kan. Kayak ada sebagian juga yang nyerah gitu. Lu balik dulu bodo amat, serupan. Lanjut. Nah gue kan ada di situ ya. Sampai bapaknya teman gue nih, bapaknya si Iqbal yang punya itu. Sampai keluar. Ini pada main kemana sih? Ke laut. Kok bisa gitu ke laut? Kan biasanya juga enggak gitu kok. Namanya jalan-jalan. Ceritain lah kan ada jatuh gini-gini, pokoknya tabrakan gini-gini. Masih nih yang si ibu ini tuh masih kesurupan nih Dina, dalam keadaan kesurupan. Tapi enggak terus-terusan ya. Enggak terus-terusan dari misalkan dari jam 3 subuh lah. Jam 3 pagi itu sampai ke pagi itu enggak terus-terusan. Jadi dia keluar, tertidur. Nanti jadi lagi. Capek banget ya. Nah, yang capek itu anak-anak. Jadi enggak boleh ada yang tidur semua. Untuk jagain si Dina. Iya, karena dia kalau jadinya kasar. Kasarnya tuh gimana, Gus? Kasarnya tuh mukul, nyakar. Si ibunya nih karena marah mungkin anaknya ditabrak. Marah mungkin dia. Makanya anak-anak tuh gantian nih tidur. Tapi gue juga ada di situ gitu. Gue juga belum balik gitu ya. Nah pas paginya anak-anak kan udah capek nih ya. Ini gimana ya? Apa kita ke orang pintar aja, kita bilang ustad lah gitu ya, yang paham kayak gitulah. Ya, yang ilmu agamanya melebihi kalian lah. Ya gitu. Dibawa lah. Di kampungan gue juga ada gitu ya. Jadi rumahnya tuh kayak masuk ke kampung gitu. Rumah ke gang. Ke gang gitu masuk. Nah pas gue juga kebetulan nganter ke sana. Nah kebetulan pas sudah sampai sana, ternyata kalau orang kesurupan kayak gitu, misalkan nih contoh ya, amit-amit ya, misalkan gue nih kesurupan nih. Nah di sekitar kita tuh pengen tahu tuh, pada kepo atau enggak makhluk halus yang lain tuh. Oh ternyata kalau ada orang kesurupan, si makhluk halus di sekitarnya itu pada kepo juga. Pada kepo. Wah. Yang di rumah dekat rumah Iqbal ini. Wow. Gitu. Yang tadinya satu masalah kemasukan orang itu, si ibu ini. Jadi yang lain pengen ikut-ikutan masuk. Jadi dia juga pengen gue juga ada loh di sini eksistensi gue gitu. Pengen diakui lah. Kebetulan Dina juga anak indigo. Iya. Wah. Gitu. Jadi yang ibu-ibu ini keluar masuk yang lain. Yang ibu-ibu ini keluar masuk yang lain. Jadi gantian. Jadi kan capek ini cewek yang ini. Nah makhluk-makhluk yang masuk ini apa aja Gus yang lu tahu, kayak kira-kira ini kayak genderuwo? Enggak sih kalau kayak gitunya enggak. Jadi masuknya ada yang ketawa. Ada yang tiba-tiba marah. Ada yang nggak bisa ngomong, nggak tahu tuh. Tapi kategori gugup gagu kali ya. Hantu gagu kali. Ada yang bisa ngomong. Ada yang nggak bisa ngomong. Tapi matanya melek benderang gitu kali ya. Ya. Kalau matanya gitu. Cuman kalau yang kesurupan sih matanya kayak lebih tajam aja ngeliatnya gitu. Sinis gitu kali ya sinis gitu. Nah, udah sampai situ. Datanglah ke Pak Ustadz ini nih yang bisa lah. Dekat rumah si Iqbal ini ya. Ngobatin gitu. Kita udah datang situ. Kata Ustadznya, oh ini mah banyak. Banyak apaan nih? Si Ustadz semua ini mah banyak. Ini banyak banget. Dikeluarin lah. Kayak ya mungkin dipencet ininya. Gitulah, gimana sih metode ngeluarin kayak gitu. Tapi memang ada ininya, ada perubahannya. Ada perubahannya, apa yang dirasakan sama perubahannya si Dina ini lebih tenang dari terus sebelumnya. Jangka kesurupan masuk enggaknya lebih panjang. Lebih panjang. Jadi bisa tidur lah. Bisa tidur, bisa istirahat gitu.
disangka sama anak-anak, oh, udah beres kali ya, alhamdulillah nih. Nah kita balik lagi nih, kita pas balik lagi udah aman dong, menurut teman-teman udah aman lah. Tapi si Dina ini nggak boleh dulu pulang. Kata ustadznya ini, kalau bisa sih kalian jagain gitu ya, jangan dulu pulang, soalnya takutnya dia pulang jadi lagi. Dia si Dina pulang ke rumahnya jadi lagi. Ternyata malam itu jadi lagi. Malam itu jadi lagi. Oh, dihajar abis itu si Aldi, cowoknya. Dihajar. Ya namanya orang kesurupan ya mau dilawan sama cowoknya misalnya. Iya, dan diem aja dan ini masih si makhluk ibu ini. Ya masih dia. Karena dia nggak terima anak itu. Nggak terima dia. Itu ke hari kedua lah mungkin jadi lagi, masih cerita yang sama tuh, satu hari 2 hari terus jadi enggak lagi. Kadang diseling sama yang lain yang kata gue tadi itu, karena dia udah kemasukan setan yang di sekitarnya bisa merasakan akamsi setan itu kampung sini dia ikut-ikutan tuh pengen coba masuk ke si Dina. Capek banget jadi Dina, capek banget. Makanya kita ngomong lagi nih ke si Pak Ustadz yang tadi, Pak masih ini di hari keberapa nih? Ya mungkin hari 3 ya. Hari ketiga. Pak masih. Kasihan. Capek. Si Dina itu juga orangnya maksudnya kerja ya dia. Ya karena gitu ya mau gimana? Jadi pura-pura sakit aja gitu. Karena kalau mau ke dokter juga sakit apa? Bingung juga kan? Iya kan. Didiagnosa. Ya intinya dia cuti lah atau gimana caranya dia pokoknya nggak masuk hari itu. Udah gitu. Pas malamnya jadi lagi tuh si Dinanya ini marah banget tuh sama si cowoknya. Aldi. Ya ternyata dia tuh si cowok itu emang bener ya katanya yang nabrak anaknya yang di Cikidang hari pertama lu berangkat ke Lau. Tapi lama-lama ya karena udah 3 hari mungkin ya, jadi anak-anak udah biasa lah, udah diajak ngobrol aja sama anak. Tadinya juga gue takut, gerawasan banget ini, gila. Kita ngobrol sedikit aja udah tempeleng. Berarti ibu ini galak ya? Galak banget. Tapi sudah semakin sehari, 2 hari, 3 hari udah mulai. Kalian udah mulai terbiasa lah ya? Udah mulai terbiasa. Nggak begitu takut lagi lah ya? Kita mulai nanya-nanya lah gini ya. Ya udah deh sekarang mah maunya gimana gitu. Kata siapa nih? Kata temen gua, salah satu temen gua. Maunya gimana biar cepet beres gitu. Mungkin kita teh nawarin. Apa nih jalan keluarnya? Karena gitu. Dina juga kasihan, Dina harus kerja. Dia bilang gini. Ya udah kalau mau gitu, pokoknya semua anak-anak yang ikut ke laut itu kumpulin, yang ikut semua nih 11 orang semua, ini ya. Semua orang itu ikut, kumpulin aja. Terus apa lagi yang harus kita lakuin? Ngajiin gua Yasin pas gua mau pergi. Oh biar dia pergi. Tapi sama semua orang yang ikut ke laut waktu itu. Dan di tempat lu nabrak. Tapi yang bikin bingung gua gini, ada satu malam temen gua, gua pada tidur nih. Ini masih jadi nih si Dina ini. Temen gue ada yang baca Yasin loh, bacain Yasin. Apa coba kata yang kesurupannya? Apa? Gua nggak panas, lu bacanya aja salah. Gitu. Ih serem banget guys. Gua nggak panas, lu bacanya aja salah. Bacain Yasin aja. Bacanya saja salah. Gua takut ya di situ. Langsung anjing nggak mempan ya. Setan bisa ngaji ya gua. Ya bisa lah. Ya, mungkin ya gua nggak tahu ya. Itu temen gue yang tadinya semangat baca Yasin digituin, udah sih langsung begitu. Dia langsung gak mau kalah, merasa diserang ya keimanan. Udah sih gue juga gak mau lagi Ada lucunya juga di situ. Lanjut paginya nih, ini ada akhirnya kalian semua ngumpul nih? Belum. Ada lucunya juga nih di sini nih. Paginya jadi lagi coy. Jadi lagi nih Dos. Di hari keberapa nih? 4. Hari keempat. Jadi lagi nih pagi-pagi. Di situ anak-anak udah mulai nggak serame 1, 2, 3 hari lah. Karena anak-anak punya kegiatan lain juga. Tapi gua kan rumahnya dekat di situ ya, gua bolak-balik situ. Jadi nggak ada yang megangin Dos. Kan kalau sama cowoknya nggak mau dia. Karena cowoknya yang nabrak anaknya. Kalau megang gini aja, dendamnya. Kayak dendam banget tau gak sih? Nah, dia nyakar kebenaran si Dina tuh punya cewek ya namanya juga ya. Kukunya panjang-panjang, kukunya hancur deh itu. Kalau ya mau nggak mau gua megangin, gua pegangin gini, tenaganya kuat banget. Padahal untuk syukuran cewek ya. Tenaganya kuat banget. Sampai gua minta izin ke si Aldinya. Gua kalau mau megang gini takutnya kelewatan gimana ya, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa.
Yang penting selamat lah si Adi mikirnya yang penting Dina ini ada yang megang. Sampai dia ditidurin begini nih, Das. Begini, gue pegang ininya, bahunya. Sampai gue jepit ini kakinya nih. Gue jepit pakai kaki gue. Ayo lo, pemain futsal gue. Ayo, gue gitu kan. Iya. Dia nggak bisa gerak emang. Kalau pakai kaki emang gue. Karena di situ ada ustadz lagi. Kita manggil ustadz yang lain. Bukan ustadz yang dekat. Bukan. Kita manggil ustadz yang lain. Nah sambil nunggu si ustadz itu, ini jadi nih. Pagi-pagi anjir ngopi belum udah tiba-tiba jadi kayak begitu. Gua di situ adalah bapaknya temen gua. Bapaknya temen lu yang ikut si Iqbal. Oh, bapaknya Iqbal yang punya rumah itu. Yang kesurupan emang kayak gini nih katanya. Dipencet lah jempol, kaki jempol dipencet. Kata bapaknya kok nggak kerasa ya. Keadaan lu lagi ngapain nih? Gua lagi megangin sini si Dina. Wah kuat nih, setannya kuat nih. Dia nggak kerasa apa-apa. Tapi tahu nggak yang dipencet siapa? Jempol gua, padahal. Anjing, kok gua sakit ya? Yang gobloknya gua. Iya. Mungkin kalau jempol gua dipencet, ke transfer. Gua nggak tahu apa-apa di situ. Pokoknya gua tahan ya. Sakit. Wah jempol ke si Agus nih. Nemenin ngomong. Terus kata lu? Orang tanya naon be. Orang pas kerasa nyeri langsung orang ngomong. Gue pas kerasa sakit aja langsung gue ngomong gitu. Ada ketawanya juga di situ. Akhirnya datang nih. Belum. Ada temen gue. Ada temen gue, tapi dia nggak ikut ke ini ya, nggak ikut ke laut ya. Cuman si ini juga bisa lihat. Dia turunan. Oh turunan. Emang indigo juga. Kalau orang ini emang udah biasa lihat kayak gitu. Siapa nama samarannya Gus? Nama samarannya Dimas lah ya, kita sebut Dimas. Oke. Si Dimas datang. Tuh kayak ketakutan banget nih si Dina. Takutan banget. Padahal Dimas ini nggak ikut ke. Padahal dia nggak tahu apa-apa. Tapi si Dina ini tahu, si orang ini bisa lihat, tahu nggak? Jadi si Dina keadaan lagi dirasukin si ibu itu juga, masih ibu itu lagi. Ibu itu lama berarti di situ. Lama sampai 4 harian. Wow. Lama. Nah akhirnya ada cerita lebih jauh si ibu ini nih. Dia mau ceritanya sama siapa? Sama si Dimas. Karena si Dimas bisa lihat. Nyambung. Ngobrolnya nyambung. Lumayan lama ngobrol. Nah ternyata pas si gua kan nggak boleh masuk ya. Ngobrol tuh antara mereka berdua aja. Gua mau ngobrol. Mau juga perjanjian gitu. Tapi dia nggak mau banyak orang, tau nggak? Yang denger tuh cuma mereka berdua lah ya. Dia pengennya dua apa sih kayak face to face lah ngobrolnya. Ngobrol lah. Ternyata kata si Dimas temen gue ini nyampein lagi kan ke anak-anak ya. Nyampein lagi ke anak-anak. Setelah ngobrol. Jadi ini si ibu ini nih, hantu ibu ini dulunya tuh dia diperkosa. Semasa dia hidup. Dia diperkosa. Terus dia dibuang di jembatan yang deket Cikidang. Kayaknya kalau orang yang sering ke laut ada jembatan gitu pada paham dah. Oh, kayaknya gue tahu deh ada jembatan, karena jembatan kan nggak banyak di daerah Cikidang. Kayaknya gue tahu deh. Jembatan di situ. Dia diperkosa, dibuang. Mungkin keadaan dibuangnya mungkin lagi hamil ya. Hamil. Tapi kan yang masuk logika gini loh. Anak lu kan udah mati, ya otomatis anak lu mati kan. Terus ditabrak mati lagi, gimana sih? Gue bingung di situnya. Tapi kan di dunia jin itu ya nggak tahu nggak bisa ditakar memang. Nggak tahu di situ tuh. Nah, udah kayak gitu. Akhirnya kita udah ngomongin sama anak-anak, yuk kita kumpul yuk. 11 orang yang berangkat ini. Kita Yasinan. Kita yasinan aja yuk. Kan yasinan nggak aneh-aneh ya. Anak-anak juga kalau misalkan aneh-aneh mah nggak mau. Kayak misalkan gue mau minta ini, nggak bakal turutin. Tapi kalau yasinan mah ya ngaji bareng-bareng, benar nggak? Sampai teman gue yang nggak ikut soal ikut. Temen lu yang nggak ikut soal ikut? Jangan ngebatalin rencana, Allah, pengen ikut gue. Temen lu nih yang nggak ikut waktu itu. Yang bikin lucu apa? Temen gue, sebutlah namanya siapa ya? Arya lah, si Arya. Dia bercanda nggak depan si Dina ini nih. Ngomong gini, bro, tanya nomor togel aja. Ini kamar, ini di luar. Langsung teriak lu di kamar, nangis. Padahal cuma bercanda ya, dan nggak denger kan? Nggak denger di luar. Dipanggil si Arya. Itu kamu yang namanya Arya sini.
Wow. Majulah dia ke depan. Apa coba ngomongnya? Si ininya apa? Si yang kesurupannya. Muka kamu kayak monyet. Tiba-tiba kayak gitu. Si ibu ini yang ini. Wah, Gue pengen ketawa tapi gue ngehargain si Arya, takut tau gak? Muka kamu kayak monyet katanya. Nah tiba-tiba tapi Arya gitu. takut karena Arya bercandain Oh gitu sih. itu. Kok gitu sih? Anak-anak nanya. Dia ngelecehin saya. Minta nomor-nomor gitu. Apa itu? Padahal nggak mungkin. Padahal nggak dengar. Padahal nggak dengar. Wow. Padahal nggak dengar loh dia. Nah udahlah, udah kayak gitulah. Udah nih si ini nggak berani lagi bercanda. Lagi. Akhirnya ke semuanya lah nggak berani bercanda. Nah sebelum anak-anak ngumpul nih ya, kan malam dulu nih ya. Besoknya kita ngumpul nih. Semua orang tidur lah. Gue juga tidur nih. Tidur nih depan TV. Tapi kan di situ nggak boleh tidur semuanya ya, takutnya jadi lagi apa gimana. Harus ada ngejagain ya. Ya kalau gue kan punya tugas. Maksudnya kalau malam gue ngejemput babeh gue gitu ya. Pulang lah. Gue harus ngejemput malam-malam. Nah si yang kesurupan ini sampai ngomong, sampai kenal loh sama kita loh, sampai kenal. Gus, jangan keluar dulu, bahaya. Si ibu ini. Bahaya apa? Aku jadi takut gua aja. Udah gua kan gitu ya. Anak-anak semua tidur. Jadi yang namanya hantu ya karakternya itu nggak bisa tebak. Kadang baik, kadang jahat. Gue pengen ngobrol sama dia, saking kita udah 4 hari 5 hari udah kayak biasa ya. Gue pengen ngobrol sama dia, pengen nanya sesuatu yang gue nggak tahu gitu. Ngobrol aja ada dia. Saya nggak akan galak. Ya gue percaya dong. Kalau gue percaya deh gak sama yang kayak sama hantu ya, goblok ya. Gue dateng nih, gue ngobrol nanyain ini itu. Pas gue lenah, gue digelepok kenceng banget sih. Cepet anjing kata gue. Sama si Dina ini. Apaan sih, gue ngomong baik-baik, gue digelepok tiba-tiba. Oh berarti emang dia ketawa aja udah ngegelepok gue. Tantrum ya. Ya udahlah, pas itu akhirnya kita sampai sore lah, maghrib. Kan perjanjiannya anak-anak datang pasti udah maghrib nih. Gue lihat anak-anak udah pakai baju koko rapi. Wah deh, mau pada kemana nih kata gue. Semangatnya kata gue. 11 orang kan nih, 1, 2, 3. Oke. 11 orang benar. Kok 12 sih? Ya, si Arya pengen tahu. Si Arya pengen ikut. Oke, dibawa. Arya ini yang ngomong nomor togel yang dia dikatain kalau kayak monyet. Kebeneran si Arya itu deket kamar mandi duduk. Ini keadaan kalian di mana? Udah di kamar nih, udah pada apa? Udah pada siap mau yasinan. Udah pada siap. Udah pada siap. Karena kan maghrib, permintaan si ibu ini minta anak-anaknya yasinan. Udah gitu kan udah pada siap nih. Si Arya itu tuh duduk di kamar mandi. Deket pintu. Arya ini yang nggak ikut ya? Nggak ikut nih si Arya. Dia cuma pengen tahu. Pengen tahu. Tapi rapi lah, paling niat. Al-Quran. Pakai baju koko. Terus kata si Dina yang kesurupan ini, lo jangan duduk di situ. Ah, kenapa nih? Gua jangan duduk di situ. Di atas pintu lo di kamar mandi ya. Kita sebut ada makhluk lah. Ada makhluk. Dia nggak suka sama lo ngehalangin dia. Pindah tuh akhirnya. Pindah. Nah sebelum perpisahan itu juga ya, anak-anak tuh nanya gini sama orang yang kesurupan ini. Jadi bercandanya gini Dos di situ. Coba kalau lu emang bener setan, coba tebak orang ini kayak gimana. Dia punya rahasia apa? Anak-anak ngetes si ibu ini, si ibu yang hantu ini ya. Dimulai dari Nandos, ditebak bener. Tebakannya kayak gimana Gus waktu itu? Kayak misalkan. Apa makanan kesukaan saya gitu? Enggak gini. Kamu hidupnya nggak akan bener kalau terus-terusan manfaatin orang. Ada yang temen gua. Jadi dia kayak penipu, morotin cewek gitulah, tapi mau kondo. Tapi cewek yang udah pernah punya suami, tapi udah kita sebutlah janda gitu ya. Nah gitu, ketahuan bener. Oh bener, sedetail itu dia Mas. Padahal si Dina sama temen yang gue itu kan nggak deket. Dia juga baru bertemu juga pas mau berangkat. Tapi bisa baca itu. Bisa kayak gitu. Oh. Tapi untungnya gue enggak. Karena udah sampai kapan sih kayak begini? Gue juga takut apaan sih kata gue mainnya kayak gini Iya. Gue begitu kan. Sampai minta maaf loh dia. Si setan ini, si ibu ini ya. Saya minta maaf ya. Serius banget kata gue. Saya minta maaf ya. Kalau memang awalnya tuh sebelum minta bacain Yasin, dia pengen balikin lagi loh sama anak-anak.
11 orang itu. Kalau emang mau beres, balikin lagi aja saya Ke tempat Cikidang. pertama kejadian itu. Oh, yang jatuh si Aldi ini nabrak sesuatu. Pengen dibalikin lagi aja kata dia. Tapi kalau nggak mau gitu ya udah ngajiin secara bersama aja Yasin ke gua gitu ya, ke yang kesurupan itu. Ya izinnya sama Yasin. Akhirnya keluar sendiri, Dos. Wah, anak-anak kan lega ya akhirnya ibu ini setelah seminggu penuh kayak begini terus ya dengan maksudnya jadi sibuk sama setan satu gitu ya. seminggu ya. Seminggu loh. Sibuk ngurusin setan. Gua kalau lihat orang yang kesurupan sehari dua oke. Seminggu ini. Ya sama si Ustadz yang kedua ya. Pokoknya dia juga samalah metodenya ngeluarin gitu. Nanti katanya suatu saat kalau misalkan nih orang jadi lagi, maksudnya si cewek ini jadi lagi, jangan pernah digubris. Didiemin aja. Karena tipu daya hantu itu ya, walaupun dia udah ngomong gue mau keluar, gue mau ke ini, enggak, dia tuh licik katanya. Kayak waktu saya ngeluarin aja, kalau di kita tuh kayak kesurupan tuh ada orang bilang ya, hantu itu sembunyinya tuh di tempat-tempat kotor di bagian tubuh kita, Dos. Contohnya di mana? Contoh misalkan kuku lo, makanya kan kita nggak boleh nih kalau di Islam ya, itu nggak boleh nih kayak gini nih, kuku panjang tuh nggak boleh, bersihin lah pokoknya. Kayak kita kan juga wudu kan harus ngebersihin ini, itu juga salah satu ininya. Oh, supaya bersih. Ada di mana juga selain kuku? Kuku di sela-sela jari kaki, di belakang kuping kayak gini nih. Makanya kalau misalkan ada orang yang kesurupan nih, suka diambil jempol kaki. Kalau nggak di sini, nah itu katanya gitu. Mungkin mereka tuh sembunyinya di tempat-tempat kotor bagian tubuh kita. Bagian tubuh kita gitu. Ya akhirnya dia inilah. Akhirnya juga pergi sendiri nih si hantu yang ini nih. Oh alhamdulillah nih. Udah sehari nih ya, udah normal nih. Udah bisa bercanda lagi. Ibu ini udah nggak ada. Bercanda lagi. Oke. Udah bercanda lagi. Gak lama kemudian masuk lagi. Tapi karakternya beda. Ini siapa yang masuk? Kan ibu ini udah pergi. Udah pergi. Kirain anak-anak Hakam sih. Oh, hantu yang di sekitar situ. Padahal bukan. Pas dinanyain lagi, ternyata yang masuk kedua itu anaknya yang ketabrak. Anak anjir. Berarti nyambung ceritanya. Lanjut lagi tuh. Oh, anaknya yang ketabrak. Nah, itu memang kayak anak kecil karakternya, nangis, ditanya juga nangis. Nanya apa jawab nangis. Karena anak-anak. Dan ini adalah anak si ibu yang ditabrak itu. Tapi akhirnya dia Tapi bentar Gus, anak ini yang ditabrak itu cewek apa cowok? Cewek. Gua lupa namanya siapa, cewek tapi. Oh, dia sempat nyebutin nama. Oh, lupa gua namanya. Dia siapa. Ini anak yang sorry ya tapi ngapain juga gua nginget nama setan gitu. Ini tuh anak yang hasil diperkosa, si ibu ini sempat diperkosa, pas dia hamil dia dibuang di situ katanya. Oh. Nah, akhirnya setelah ibunya pergi, anaknya masuk ke si Dina lagi. Masuk, iya. Dina kasihan banget. Padahal baru 1 hari. Baru 1 hari nih semua anak-anak bisa aktivitas dengan anak-anak udah cerita gini-gini. Lu gini. Masuk lagi. Terus ditanya, "Lu tuh kenapa sih ngikutin terus?" Ternyata apa? Si Dina ini pas berangkat dalam keadaan haid. Lagi menstruasi. Pantesan. Ceritanya relate berarti. Kenapa dia diganggu? Sempat ada kejadian nabrak. Karena pas berangkat si Dina ini lagi haid. Lagi haid. Dan bodohnya si Dina, aturan kan kalau haid kayak gitu mah emang sih nggak boleh buang sembarangan tuh, nggak boleh. Dos kalau di kita ya nggak boleh kayak gitu. Dia masukin ke tas di plastik. Di plastik ini masukin ke tas. Selama perjalanan. Nah, ditanya kan sama anak-anak, tasnya di mana? Tasnya di mana? Padahal pas kita pulang, si Dina tuh langsung buka tas di kamar itu. Jadi di antara tumpukan barang-barang tuh masih ada tas dia. Itu tuh ada apa sih? Masih ada sih plastik pembalut yang kotor itu. Yang kotor itu. Ini ternyata penyebabnya. Jadi ada ininya juga sih. Jadi buat cewek-cewek gitu ya, emang nggak boleh tuh kalau misalkan kita head buangnya sembarangan gitu. Tuh guys, didengar kalau lu lagi menstruasi, mending lu bilang sebelum kalian pergi. Bener kayak gitu. Supaya kan mungkin di haid itu kalau di dunia jin bisa nyium gitu guys. Kayak baunya tuh mungkin bau seger gitu kali ya. Buat mereka ya. Buat kita kan najis itu ya, jorok. Dan akhirnya ya
mau nggak mau dicari tuh. Bener ada dibuang. Ada di tasnya si Dina. Ada di tasnya si Dina. Buang lah. Sama anak-anak. Ya kalau si yang hantu anaknya ini nih yang masuknya, dia nggak terlalu lama sama kayak ibunya. Enggak. Ternyata dia cuman suka sama aku, suka sama kakak ini. Aku bawa ya. Takut nggak lo ngomong kayak gitu? Anjing serem lah. Aku bawa ya kakaknya. Ya jangan. Kata anak-anak. Lu kok jadi suara anak kecil gitu? Enggak, suara gue seolah-olah banyak anak-anak ngomong kayak gitu. Jangan dong. Aku bawa ya. Gitu. Wah, anjing serem dong. Lu bawa kemana sih kata gue? Iya, bawa ke Cikidang sana. Iya, pokoknya kayak gitulah dia ngomongnya. Aku bawa ya. Ya akhirnya keluarnya dia mah gampang sama ustadz yang kedua tadi. Oh saya emang udah nggak bisa tipu lagi. Dia kayak pasti di sini. Nah, benar metode yang kayak gitu tuh. Jadi kalau orang kesurupan, jangan digubris sama kita. Didiemin aja. Terkecuali emang orang yang kesurupan ini brutal ya. Ya otomatis kayak menyakiti diri sendiri. Gitu. Nah itu harus. Kalau diem cuma nangis udah nggak apa-apa. Kata Sus tadi nggak apa-apa. Dan akhirnya didiemin nih sama anak-anaknya. Seiring berjalannya hari nih, sehari 2 hari mulai membaik. Si Dina ini. Udah mulai membaik nih si Dina ini. Sampai dia bisa kerja lagi. Aktivitas seperti biasa lah. Ya. Cuman kan dia dekatnya selain ceritanya ya, suka sharing ceritanya sama si Iqbal ini. Karena kan si Iqbal peka nih sama yang kayak begituan ya. Indigo sama indigo lah ya. Bang, badan gue menggigil lagi sih ya. Bang, gue kalau kerja suka ngeliat yang masih aneh-aneh. Lu tuh kenapa sih kayak gitu? Ya emang gue di keluarga gue yang ada turunan bisa ngeliat katanya. Jadi gue kalau misalkan emang sekali kena yang kayak gitu, kayak gampang banget gitu. Gampang banget. Makhluk halus di sekitar juga bisa ikut masuk. Ya lu ngaji atuh gitu kan. Lu dibarengin ngaji dekat aktivitas ibadah lu ya. Ya udahlah, seiringnya berjalan waktu mulai membaik, ya masih bisa kerja lagi. Ya udah, anak-anak juga kayak udah beres lah nih ceritanya. Nah udah sebulan kita nggak ada kabar lagi tentang si Dina ini. Paling kita nanyain juga ke cowoknya, ke si Aldi ini. Dia gimana sih Dina? Aman, sehat sekarang. Pas kayak gitu, pas udah sebulan gitu teh, WhatsApp lagi nih si Iqbal. Bang, badan gue gemeter banget. Kan anak-anak ingetnya kata Ustadz ini ya. Pokoknya kalau dia mau ke kamar itu jangan. Dia pasti jadi lagi. Karena dia nyaman di situ, tahu nggak? Terus sama anak-anak juga ketemu. Jadi seolah-olah dia tuh punya teman baru. Jadi sama si Iqbal didiemin aja, ya udah pokoknya jangan kesini. Pokoknya ibadah. Diem ya sama itu. Selama 1 bulan itu. Akhirnya masuk lagi. Siapa nih masuk? Si anak kecil itu. Si anak kecil ini masuk. Anak kecil itu masuk lagi. Ya gue dengar kabarnya jadi lagi di kerjaan lagi itu mah. Wow. Jadi yang dibikin repot teman-teman kerjanya. Oh, kali ini dia nyari teman baru di tempat kerja mungkin. Sampai kira udah itu dulu udah capek kali ya. Udah capek juga anak-anak. Nah, sampai situ aja sih. Wah. Itu adalah apa ya? Kesurupan paling lama ya. Kalau ada rekor muri kali lama kali. Iya, tapi itu lama sih Gus, itu hitungannya hampir seminggu lebih ya. Hampir seminggu lebih. Wah, jadi ceritanya sampai situ aja. Tapi sempat menggantung berarti ya. Sampai sekarang Dina ini mungkin anaknya masih ada di sekitar situ. Berarti teman-teman KPR akan sangat amat seru kalau Dina bisa kita undang ke sini. Kayaknya. Bener nggak? Karena Dina pasti bisa akan cerita dan Dina kan mungkin melakukan komunikasi dengan ibu dan anaknya ini. Makasih banyak Gus. Siap. Ceritanya gokil. Serem banget, masuk akal, dan ini cerita nyata guys dari dia. Kesurupan terlama ya menurut gue itu sampai ya 2 minggu lebih. Tapi yang lebih penting itu sih, kalau misalkan cewek, misalkan mau kemana-mana, apalagi kayak ngecamp kan zaman sekarang kan ya. Itu kalau misalkan lagi hate, mending ngomong deh dari awal gitu. Tuh betul. Gitu, kalau lu lagi hate, lagi apa, kalau mau naik lu ngomong dulu dari awal supaya bisa nyari jalan keluarnya bareng-bareng. Entah mau berangkat lagi atau enggak ya, risiko ditanggung oleh grup tersebut. Tapi yang paling penting menurut gue dari cerita ini adalah kalau terjadi apa-apa, dimanapun kalian berada, lebih baik cerita langsung supaya tidak berlarut-larut. Akhirnya kan berlarut-larut karena dia mendem ceritanya. Jadi makasih banyak Gus. Siap. Kacau, gokil banget ceritanya. Jadi teman-teman semuanya, stay tune terus sama kita. Ini episode keempat dan menurut gue ini gokil parah. Jadi kalau kalian semua ada cerita-cerita horor, kalian boleh nih kontak nomor di bawah ini atau Instagram kita atau YouTube kita. Lu bisa DM,
lu bisa kirim pesan lah ke situ. Kalau kalian punya cerita horor yang menurut kalian ini horor banget, lu boleh datang ke sini, kita undang. Dan untuk semua subscriber gue dan viewer gue, jangan lupa like, subrek, terus lu share video ini. So, KPR, Kaktus Podcast Horror. Thank you very much. See you guys.